Kalau kita berjalan dari sini nih, dari merah yang satu ini nih, dari 4 nih, dari 4 ini, satu putaran, bilangan yang dia lalui itu 30 bilangan. 42, ya kan? 2-nya itu ada 3 kan? 3 kan? Nah, satunya itu ada 9. Satunya ada 9 nih. Nah, kemudian 3, 1, 2. Nah, 3, 1, 2. Kemudian 1, 1, 2, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Nah, kemudian 3, 2, 1, 1. Ini 3, 2, 1, 1. 6, 1, 1, 2. Ini 30 buah bilangannya. 30 digit. Nah, ini kalau dibagi 7, habis dia. Tanda orang berjalan dari sini kan. Nah, bagaimana fenomena orang berjalan dari sini? Ini kan ada fenomena tawaf. Tawaf itu dari Hijr Ismail di sini kan. Dari surat Al-Hijr di sini kan. Nah, karena di Ka'bah 1 ini posisinya itu di Hijr Ismail kali ini. Ini namanya Muhammad. Nah, ini yang saya sebut gugus Muhammad karena nama Muhammad di sini 47. Ini dia. Jadi 47 itu di sini dia, 18 di sini dia tidak dapat permata karena dia tidak dibuka dengan huruf qata'ah, kemudian 37, kemudian 4. Ini yang saya sebut gugus Muhammad. Makanya orang kalau tawaf kan ada yang masuk di sini kan. Nah, saya pernah waktu itu masuk sini, sholat di sini. Karena Nabi mengatakan Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi sholat di sini seperti sholat di dalam Ka'bah gitu. Tapi kalau sholat di sini, ya orang penuh sholatnya nggak bisa ruku. Berdesakan di sini. Nah, orang yang berjalan di sinilah dia berjalan seolah-olah mengawali tawafnya di sini kan, dari gugus Muhammad. Nah, ini kan dari 28 ini kan perjalanannya panjang nih, 611. Kata 6 itu mulai dari sini. 6 sampai ke 42. Jadi kita menemukan nama gugus Muhammad. Nah, itu dari tahun 2003. Jadi 19 tahun. Makanya akhirnya kita menemukan fenomena Muhammad 47 nih. 53 dan 47. Tuh, dari 19 tahun yang lalu. Nah, itu ada di Flying Book 100 dan 101. Di Flying Book 100 itu kan Anda lihat, ini dia. Flying Book 100 itu 19 April 2003. 18 Safar 1424. Nah, dia membicarakan bilangan di tangan, genap dan ganjil. Anda lihat. Ini di pangkal tangan ini ada bilangan 87 dan 19. Ya, di bahu ini. Ya, 86 dan 17. Nah, ini jumlahnya ini 11 kali 19 ini yang di bahu ini. Kemudian di sikunya ada 111 dan 96. Nah, di pangkal tangan. Nah, di sini ada tambah 4 di sini. Nanti 4 ini menjadi jawaban mengapa harus ada 4 karena banyak surat yang ayatnya 4. Nah, itu dia. Ini ekspresi tangannya kan begini.
Nah, ada di sini di dalam Injil Barnabas, Nabi Adam minta ditulis di kukunya 2 kalimat syahadat itu. Muhammad adalah pesuruh Allah itu di kuku ibu jari yang kiri. Nah, yang kanan itu hanya adalah Allah Maha Esa. Di Injil Barnabas disebutkan ini. Nah, ini dia graf di tangan. Nah, di Flying Book 100 ini dia baru membicarakan ini, jumlah keseluruhannya sampai pangkal tangan ini 641. Ini 583 jumlahnya. Nah, sini dia peranannya, karena dia tuh ternyata dia kurang 11 untuk jadi N kali 19. Sedangkan di sini dia ada plus 11 karena di bahu ini jumlahnya 11 kali 19. Nah, ini dia ini. Bagaimana itu? Nah, itu pelajaran penukaran dimensi. Jadi 11 kali 19 ini dianggap 11 oleh tangan. Jadi dimensinya beda kan. Nah, kalau dipindah, kapan dia ambil? Nah, dia ngambilnya waktu dia mengatakan Allahu Akbar. Jadilah dia 65 kali 19. Nah, kemudian BBC mengatakan banyaknya lubang di tangan kita ini ada 65.000. Nah, jadi 65 lagi. Itu Flying Book 100. 19 April 2003. 18 Safar 1424. Nah, sedangkan Flying Book 101-nya 12 Rabiul Awal, saudara. Luar biasa. Waktu itu saya enggak pernah tahu ini kenapa harus 14 Mei, hari Kamis. Lanjutan dari yang tadi. Nah, dia di kaki grafnya. Di kaki ini kalau ditambah 4, dia 26 kali 19. Itu dia. Ternyata di sini di kaki kanan. Di kaki kanan berlebih 4. Gitu. Nah, yang menariknya di sini ada penjelasan tentang formula 2337 itu. Nah, yang memasangkan kepala dengan Ka'bah. Nah, itu. Ini sama dengan manasik haji. Jadi seolah-olah Ka'bah di sini, jadi yang menempel di Ka'bah itu adalah tulang belakang ini kan. Nah, itu adalah 1, 2, 3. Nah, di Ka'bah itu yang menempel kan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu pasti fenomenanya 1, 2, 3. Tuh. Nah, karena dia berada di mata kaki Hajar Aswad itu, maka di mata kaki kanan kita itu ada bilangan 1, 2, 3. Itu lihat cerita. Itulah dia di sini 1, 2, 3 ini mewakili Hajar Aswad. Tuh. Nah, ada apa dengan 53? Di sini belum terjawab. Baru ekspresi itu udah dapat, ya kan? Cuma di sini katakan dia bisa 53, dia bisa 507 ini karena 1, 2, 3 itu. Jadi ada variabel Hajar Aswad itu. Nah, itu dia 1, 2, 3 itu yang menyebabkan dia terjadi 53. Nah, ternyata di tangan ini 500 dan 507 juga. Nah, kayak di kaki. Nah, sehingga kalau tangannya dipegang begini, ya berarti kan 53 juga. Nah, sama dengan yang di kaki. Nah, itu hari Kamis 14 Mei 2003, 12 Rabiul Awal. Belum muncul 47, itu ceritanya. Nah, 19 tahun kemudian, nah,
Baru saya berpikir, ini 100 kurang 53 ini adalah 47. Sehingga syahadat itu kan pakai Muhammad Rasulullah. Muncul kata 47 itu ceritanya. Nah, ini dia surat Muhammad 47. Itu dia 53. Nah, surat, bahkan Isra Mi'raj itu di surat 53. Nah, pertanyaannya adalah dari mana? Bagaimana asbabun nuzulnya tuh tahunya 100 ini? Dari sini ada orang berinisial B bilang ke saya di YouTube itu, kalau jamaahnya 100.000 dapat piagam. Jadi dia mengilhamkan kata 100 ini ke saya. Bapak yang berinisial B itu. Waktu itu saya tahu, oh 100.000 ya. Nah, suatu hari ketika saya mengunggah deklarasi 111 di 11 Januari diunggahnya. Jadi tanggal 11 Januari 2022 saya mengunggah ini. Nah, waktu itu saya lihat ternyata jamaah saya sudah 47K. Langsung saya bilang ini Muhammad. Nah, di situ saya bertanya, berapa lagi ya supaya 100K? Itu dia. Muncullah bilangan ini. Langsung saya bilang, kalau begitu. Nah, di sinilah dia penemu. Jadi, tanggal 11 Januari itu ketemu. Kalau begitu di materi syahadat, ini harus muncul. Tapi masalahnya alasan 100-nya ini dari mana? Gitu kan. Artinya enggak bisa berdasarkan, katakanlah itu kayak asbabun nuzulnya karena Bapak berinisial B mengatakan 100. Dari mana ada? Nah, dari sini. Di sini ini surat Nuh itu 71 karena 100 kurang 29. Di sini dia dasar ilmiahnya. Sehingga Muhammad itu 47. Berarti di sini ada 9 kan? Ada 9. 9 dan 9 kan jadi 47 dia nih. Jadi 100 kurang 53, 47. 53 di bawah. Jadi surat Muhammad 47. Nah, sekarang kita cek ini di permata sholatnya. Bagaimana kalau ini dibikin batas bilangannya berapa? Ini dia. Ketemulah yang kita sebut tadi apa? Gugus Muhammad. Ketemulah nih 4. Ini pasti dia dipisah oleh garis ini kan di 4 tadi dia. Ya, jadi 2 tidak 6 dia jadi 4 dan 2. Ini juga dipisah dia jadi 2 dan 1. Nah, jadi ketemulah gugus Muhammad. 19 tahun saudara. tahun menemukan gugus Muhammad. Jadi ini menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang bersyahadat. Muhammadur Rasulullah itu memang ada 47 di tangan syahadat itu. Jadi bukan di Malika saja, tapi juga terbawa 47. Ya. Flying Book 100, 19 April. Tapi Flying Book 2-nya 12 Rabiul Awal. Nah, itu 19 April 2003, Safar. Oktober 2004 sudah keluar di Matematika Islam. Di buku Matematika Islam. Anda bisa bayangkan. Saya baru tanggal 21 mengunggah materi ini. 11 ke 21 butuh 10 hari. Anda bisa bayangkan. Jadi harus sabar, konsisten, dan tetap meneliti. Baru bisa ketemu. Tunggu 19 tahun kemudian, kan gitu.
Nah, inilah dia yang kita unggah waktu tanggal 21. Muhammad Rasulullah dibenarkan Arupa Datu. Ternyata di Arupa Datu ada 35 dan 53 itu. Maka itu Allah mengatakan demi bintang ketika berkeinginan. Tidak lupa sahabat kamu dan tidak ia keliru. Diberitahu dia oleh yang sangat kuat. Nah, yang di 35-nya semua hamdu kepujian Allah, penyusun langit dan bumi. Dia tambah pada ciptaannya apa yang dia sukai, sesungguhnya Allah atas setiap satu berkuasa. Ini dia yang kita unggah di tanggal 21 hitung-hitungannya. Sampai kita ketemu 5335. Adakah di sisinya ilmu gaib? Maka dia melihatnya. Anda boleh cek nih ayat 34, 33-nya apa bunyinya. Nah, di 68 ini dikatakan bahwa Nabi itu punya khuluqin azim. Ekspresi ciptaan yang panjang. Itu dia. Nah, ini Badar Aswad menurut 101. Ini mewakili Hajar Aswad. Nanti manusia Mediterania itu Qatar di sininya. Qatar itu mewakili Hajar Aswad nanti. Nah, ini 507. Kanan. Nah, ini 500. 507, 53 dia keluar. Ini saksi 3. Ini. Jadi saudara setiap sholat, setiap bersandar, kenapa tangan Anda begini? Pasti diri Anda bertanya kan? Ada hadisnya. Tapi 47 dari mana? Nah, ini dia diwahyukannya itu tidak di bumi. Diwahyukannya di langit. Nah, ditaruh di surah ke-53 supaya dunia yakin. Orang beriman yakin. Ini tidak bisa diada-adakan. Nah, muncul 100 sini kan. 19 tahun. 19 tahun saudara untuk bisa mengkoneksikannya. Ya, 100 kurang 29. 71. Ini surat Nuh. Sedangkan ini susuran untuk surat Muhammad. Ya, 19 April. Nah, ini sudah ada di matematika Islam pertama terbit. Nah, itu dibenarkan oleh Arupa Datu 35. Bagaimana nih 35? 35 tuh kok bisa dia sama 53? Itu dia tanggal 21 bulan 1. Nah, ini dia sudut air.
ilmu gaib. Nah, ternyata di pilar Al-Quran 35 itu betul ini betul pilar 35 di sebelah kiri dia. Nah, jadi 36 ini di sebelah kiri. Ini nanti akan menjadi kolbu. Kolbu Al-Quran. Kolbu itu jantung sebelah kiri. Jadi ini orang ini, kalau ini gambar orang, orangnya lagi menghadap ke sana. Nah, ini yang gambar tangan syahadatnya. Nah, surat ke-42 ini ayatnya 53. Nah, ini kan pemindahan jarak. 53 di sini, saudara. Ini tangan syahadat itu. Nah, ini dipertukarkan dengan jarak 19. Jarak 17, tapi di kawasan 19. Berada di kawasan 19, nah jaraknya 17. Nah, ini kita berhenti dulu di sini. Kita udah bilang nih bangun Y. Tapi ternyata 35 dan 53 itu juga memenuhi penukaran itu. Berarti dia di kawasan 19. Nah, ini lutut kiri dan ini lutut kanan. Di pilar Al-Quran. Nah, ini dia. Jadi 53, mengapa 35 dari 1 di sini? 17, 19 ini masuk di sini 32, 33, 34, 35. Jadi titik 35 ini ansih ada, dengkul kiri. Nah, kemudian dari 35 menjadi 53, dengkul kanan. Luar biasa, Arpadatu menjawab. Arpadatu menjawab. 19 tahun kemudian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadatnya diupdate. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.